Akibatnya tidak berjilbab by putri bungsu official. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayuhan nabiyyu, qul li aswajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihina min jalabibihin. Zalika adna yurafna fila yuzain wa kana lahu ghafurur rahimaan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Ahzab 33, ayat 59. Penjelasan. Jalabib dalam bahasa Arab merupakan bentuk plural dari jilbab, dalam arti suatu penutup yang menutupi kepala dan leher, atau busana panjang yang bisa menutupi seluruh tubuh. Menurut Ali bin Ibrahim, dalam buku tafsirnya, turunnya ayat ini terkait dengan peristiwa berikut. Pada masa itu, kaum muslimah biasa pergi ke masjid dan mendirikan sholat berjamaah di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di malam hari, ketika mereka pergi untuk mendirikan sholat maghrib dan isya. Sebagian pemuda belia yang tidak senonoh kadang-kadang mengganggu kaum muslimah tersebut dengan canda-candaan dan perkataan yang buruk. Dengan cara, mereka mengusik kaum muslimah. Ayat ini diturunkan dan memerintahkan kaum muslimah untuk mengenakan jilbab atau hijab mereka secara sempurna, sehingga mereka dapat dikenali secara jelas. Tidak seorang pun sehingga mereka dalih apapun untuk mengganggu mereka. Maka, dalam ayat ini, Al-Quran memerintahkan kaum muslimah yang beriman untuk tidak memberikan dalih apapun kepada para pelaku. Kemudian dengan ancaman yang sangat serius, yang sangat jarang diungkapkan dalam Al-Quran, menyerang orang-orang munafik, orang-orang yang mencari masalah, dan para penggosip melalui bagian pertama. Ayat ini dikatakan, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu." Para mufasir telah menyampaikan dua pandangan mengenai kalimat, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal yang tidak berlawanan satu sama lain. Pandangan pertama adalah pada masa itu, merupakan satu kebiasaan bahwa budak perempuan, apabila keluar rumah, mereka tidak menutupi kepala dan leher mereka. Karena dari sisi perilaku mereka tidak demikian baik, kadang-kadang beberapa pemuda yang tidak sopan menggoda mereka. Di sini, kaum muslimah yang merdeka diperintahkan untuk menggunakan hijab Islami yang sempurna agar dapat dibedakan dengan budak perempuan, serta tidak menjadi dalih bagi pemuda-pemuda tadi untuk mengganggu mereka. Adalah jelas, konsep pernyataan ini bukanlah bahwa orang-orang jahat berhak mengganggu para budak-budak, tetapi maksudnya adalah bahwa kaum muslimah seharusnya menjadikan dalih tersebut dari orang-orang yang keliru. Tujuan lain dari pemakaian hijab adalah bahwa kaum muslimah semestinya tidak ceroboh atau tidak peduli ketika menggunakan hijab atau jilbab mereka. Ada sejumlah perempuan yang demikian ceroboh, sehingga pada saat yang sama mereka mengenakan jilbab, mereka juga bersikap tidak hormat dan berperilaku buruk, sehingga sebagian tubuh mereka acap terlihat. Hal ini menarik perhatian orang-orang yang ugal-ugalan. Namun, pengertian objektif jilbab adalah penutup yang lebih panjang dari selendang dan lebih pendek dari cadut mantel sebagaimana dikatakan oleh penulis lisan Al-Arab. Sementara, maksud istilah Arab yudnin ulurkan adalah bahwa perempuan mengulurkan jilbabnya hingga ke seluruh tubuh mereka, sehingga jilbab tersebut melindungi tubuh-tubuh mereka. Bukan dengan cara yang sekarang berkembang, ketika jilbab dipakai secara tidak rapi dan menjadikan sebagian tubuh terlihat. Dengan kata lain, ia semata-mata berarti bahwa mereka harus mengatur pakaian mereka dengan benar. Akan tetapi, dapat difahami ayat ini, aturan hijab bagi perempuan merdeka bukan budak telah diturunkan sebelum masa itu. Hanya saja, sejumlah perempuan tidak peduli atasnya.
Ayat di atas menekankan bahwa mereka harus mengenakan secara patut. Sejumlah penyimpangan akibat tidak berjilbab. 1. Merangsang orang lain untuk memandang secara berlebih. 2. Meningkatnya penyimpangan dan kekotoran. 3. Munculnya kedengkian dan pelanggan karena kekerasan. 4. Kehamilan-kehamilan dan aborsi yang tidak sah. 5. Berkembangnya penyakit psikis dan penyakit kelamin. 6. Bunuh diri dan kabur dari rumah karena aib. Terima kasih dan semoga bermanfaat buat kita semua. Allahumma amin ya Rab. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Jangan lupa klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like dan nyalakan loncengnya agar kalian orang pertama yang dapat video terbaru lainnya.